Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 2 semester 2 kelas 2C. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, Muhammad Abdi Saputra, NIM 5012364. Selanjutnya ada Diajeng Nini Larasati dengan NIM 5012368. Selanjutnya ada Umi Farhana dengan NIM 5012369. Berikutnya ada Trima Nur Hasana dengan NIM 5012370. Terakhir, dengan saya sendiri, Nabila Navelia dengan NIM 5012371. Di sini kami akan menampilkan presentasi dari hasil diskusi kami. Pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang dari ekonomi yang mempelajari mengenai pilihan dan interaksi antara produsen dan konsumen dalam suatu buah produk pada sebuah industri atau perusahaan. Ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Permintaan dan penawaran. Pokok bahasan dalam ekonomi mikro adalah permintaan dan penawaran. Permintaan, quantity, demanded terhadap barang dan jasa adalah sejumlah barang dan jasa yang direncanakan akan dibeli pada jumlah tertentu dan pada periode waktu tertentu. Pada berbagai tingkat harga, jumlah barang yang diminta tidak perlu sama dengan jumlah barang yang dibeli. Sedangkan penawaran, quantity, supply, barang dan jasa adalah jumlah barang dan jasa yang direncanakan akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu dan pada periode waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan tidak selalu sama dan jumlah barang yang dijual. Struktur pasar. Istilah struktur pasar menurut Lipsey 1960 mengarah pada seluruh aspek pasar seperti jumlah perusahaan dan jenis produk yang dijual yang mungkin mempengaruhi perilaku dan operasi perusahaan-perusahaan di pasar tersebut. Struktur pasar dalam perekonomian dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna, menurut Sukirno, pasar persaingan sempurna merupakan pasar yang paling ideal karena sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiennya. 2. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar yang sangat bertentangan ciri-cirinya dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara 2 jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopolistik. Oleh karena itu, sifatnya mengandung unsur-unsur bersifat monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar oligopoli. Oligopoli merupakan bentuk struktur pasar yang dicirikan oleh adanya beberapa perusahaan dominan. Produknya mungkin homogen atau terdiferensi. Perilaku tiap suatu perusahaan dalam oligopoli sangat bergantung pada perilaku perusahaan yang lain. Cash and fair. Pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah salah satu teori dasar dalam bidang ekonomi. Teori ini adalah teori kedua setelah teori ekonomi mikro atau mikroekonomi. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas output, pendapatan, pekerjaan, konsumen, investasi, dan harga total atau agregat dalam ekonomi yang terlihat secara keseluruhan. Pengukuran kinerja ekonomi. Indikator ekonomi makro merupakan suatu teknik dalam mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi makro suatu negara yang dapat berfungsi untuk membantu dalam memprediksi perkembangan kinerja ekonomi suatu negara, seperti penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN.
Kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Adapun kebijakan makroekonomi dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran. Yang kedua, kebijakan fiskal. Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro dan makro memiliki perbedaan dalam hal konsep analisis. Ekonomi mikro lebih fokus pada perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam pasar, sedangkan ekonomi makro mempelajari seluruh ekonomi dengan fokus pada keputusan dan masalah skala besar. Terima kasih.